Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 10 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan 9 Februari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar Pekanbaru Riau dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema al-futur. Futur, penyakit qalbu, malas, taat, semangat beribadah, semangat maksiat. Malas mengerjakan ketaatan dan semangat bermaksiat. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Tema futur adalah tema yang penting, karena ketika seseorang sudah mulai istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia angkat dirinya dengan karunia Allah dari kubangan maksiat. Dia kemudian lebih memikirkan keselamatan akhiratnya, maka pada saat itu ada hal yang harus dia hadapi. Karena akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah menyatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asiyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan.
Seorang yang sudah mulai meniti jalan istiqamah, sudah selamat dari kubangan maksiat yang pernah dia lakukan, pasti akan mendapatkan godaan-godaan syaitan dengan berbagai macam cara yang dibisiki oleh syaitan. Dan ini adalah sunnatullahi fil qaum. Ini adalah sunnah atau takdir dan ketetapan Allah di dalam penciptaannya. Bahkan ada kaidah disebutkan oleh para ulama, ma min 'abdin yatubu min dzambin illa, tidaklah seorang hamba bertobat dari sebuah dosa melainkan ibtalallahu bihi fil khalwah. Tidaklah seorang hamba berbuat sebuah dosa kemudian dia bertobat dari dosa tersebut, melainkan Allah Jalla fi'ula akan menguji hamba tersebut saat dia sendirian dengan maksiat tersebut. Liyu'lam hal huwa sadiqun fi taubatihi am la, agar diketahui apakah dia benar jujur di dalam taubatnya atau tidak. Makanya ada ayat innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya saat sendirian, lahum maghfirah wa ajrun kabir, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini ayat ditujukan kepada orang-orang yang setelah dia bertobat, kemudian dia diuji oleh Allah dengan maksiat yang sama saat sendirian, lalu dia kembali lagi, maka kewajiban dia terus bertobat. Karena orang yang seperti itu akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ini kaidah yang menunjukkan bisanya orang akhirnya terperosok kembali, futur kembali, malas kembali dalam ketaatan dan semangat bermaksiat. Dan yang patut diperhatikan dalam tema ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-futur maradun yusibul aqwiya. Futur itu sebuah penyakit yang menimpa orang-orang yang kuat. Adapun yang lemah jangan ngaku futur. Memang tidak taat dari awal, memang pemalas dari pertama. Futur itu penyakit yang menimpa orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang kuat iman, orang-orang yang saleh muqarrabin. Kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama rahimahumullah taala menjelaskan futur diambil dari kalimat fatara yafturu, yang artinya sakana ba'da hiddah walana ba'da shiddah. Ini disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur rahimahullah. Sakana ba'da hiddah, dia diam setelah dia bergerak dengan kuat. Lana melemah ba'da shiddah, dia melemah setelah dia bergerak dengan sangat kuat. Itulah futur secara bahasa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tema ini berarti sangat penting, terutama orang-orang yang sudah meniti jalan istiqamah, mulai ingin berhijrah, mulai ingin benar-benar lebih mendalami lagi Islam, mulai
dalam benaknya hanya bagaimana selamat di akhirat. Tapi ternyata di tengah jalan ada saja yang menghalanginya, yang menurunkan keimanannya, menurunkan kekuatan beramal ibadahnya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan menyebutkan beberapa kaidah yang berkaitan dengan futur. Yang pertama, anna jami'al khalq siwa man 'asama Allahu 'azza wa jalla mu'arradun lil isabati bil futur. Bahwa seluruh makhluk kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bisa saja kena penyakit futur. Bisa saja mulai malas taat, semangat maksiat. Kenapa demikian? Banyak sebab. Yang pertama, ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa setiap dari kita pasti melakukan dosa dan maksiat. Karena banyak sebab yang membuat kita berdosa dan bermaksiat. Di antara sebabnya adalah sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ughwiyannahum ajma'in. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, kata Iblis. Iblis berkata, dengan kuasamu ya Allah, demi kuasamu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Ini janji iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dari mereka. Kemudian juga iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak mendapati kebanyakan dari mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Iblis mendatangi dari depan, maksudnya adalah dilupakan kehidupan akhirat. Orang lupa tentang akhirat, yang ada dalam benaknya cuma dunia. Maksudnya didatangi dari belakang, diindahkan kehidupan dunia yang melalaikan akhirat. Maksudnya didatangi dari kanan, diberikan syubhat di dalam agamanya. Maksudnya didatangi dari kiri, diindahkan maksiat kepadanya. Dan ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsir ayat ini. Ini penyebab pertama dan paling utama seorang manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab yang kedua adalah teman. As-sahib sahib. Teman yang buruk, yang menariknya kepada keburukan kembali. Berapa banyak orang-orang yang bertobat dari maksiat, kemudian berusaha jalan di jalan istiqamah, beberapa waktu kembali lagi. Karena dia mendapati temannya kembali. Dan ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul min ta'amika illa taqi. Jangan engkau temani kecuali orang beriman. Karena teman itu sangat mempengaruhi. Dan ini sudah dijelaskan juga oleh, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis sahih,
Al-mar'u ala dini khalili falyanzur amman yukhalil. Seseorang sesuai dengan kebiasaan. Din di sini amalan. Kata ad-din di dalam agama banyak artinya. Ada yang artinya amalan, ada yang artinya akidah, ada yang artinya hisab wal jaza. Seperti Malik Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan. Kemudian seperti inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din di sisi Allah adalah agama Islam. Din yang dimaksud di sini adalah akidah. Kemudian waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai din, din di sini adalah amalan. Siapa yang beramal selain amalan Islam, maka tidak akan diterima dirinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang sesuai dengan amalan temannya. Kita ingin tahu si fulan, maka lihat saja dengan siapa dia berteman. Kita ingin tahu ustadz ini pantas nggak saya ambil ilmunya. Salah satu indikasinya adalah dengan siapa dia berteman. Sebelumnya dengan siapa dia berguru. Dengan siapa dia berteman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman, as-sahib, sahib. Teman adalah yang menarik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqin." Teman pada hari kiamat akan menjadi musuh sebagian dengan sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan teman yang buruk, yang mengajak kepada keburukan, bahkan ini bahayanya, bahkan kerangka berfikirnya dirubah oleh dia gara-gara teman. Orientasi akhiratnya berubah gara-gara teman. Dan itu tidak butuh waktu yang lama. Saya ingat cerita Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili. Waktu itu saya curhat tentang Ustadz kita sebagai pendakwah, pengajar di pesantren. Apakah kita juga, tapi kita juga punya anak, punya istri yang kita harus biayai. Sekolah juga harus kita biayai. Apakah kita harus berdagang? Maka Syekh mengatakan, iktafi bima tanawalta minal ma'ad. Cukupkan dengan apa yang kamu dapat dari lembaga pendidikan yang kamu mengajar padanya. Karena saya punya, kata beliau, saya pernah punya teman, punya murid. Saya ajar sampai S3. Kemudian dia pulang ke negaranya. Kemudian dia berteman dengan para pengusaha. Akhirnya masyumtu raihatal ilm min nafsi. Aku tidak mencium bau ilmu agama lagi dari dirinya. Hitungannya hanya cuma untung rugi. Saya tidak mencela pengusaha. Akan tetapi ilmu yang dia dapati sudah hilang. Ilmu yang dia dapati sudah hilang. Jadi antum juga jangan cela Ustadz kalau seandainya dia memang sibuk untuk berdakwah, mengajar, menulis, kemudian tidak mempunyai usaha dagang misalkan, karena memang hidupnya di situ. Dia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah, untuk mengajar, untuk memberikan petunjuk kepada umat dan tidak dicampuri dengan hal-hal yang lain. Tidak semua orang harus menjadi pengusaha, mempunyai travel misalkan. Ya. Kemudian yang tidak punya usaha, ustadznya agak dikucilkan, hidupnya dari kajian dan seterusnya. Tidak begitu cara berfikirnya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebab orang bermaksiat kadang karena sifat yang ada dalam dirinya, yang disifati, yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat buruk yang kalau tidak diatur berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi sifat yang sangat buruk di dalam diri manusia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang futur.
Yaitu surat Al-Isra ayat 100. Wa kana al-insanu qatura. Manusia itu mempunyai sifat bakhil, kikir, pelit. Al-jamu' manu', suka ngumpulin tetapi tidak suka memberi. Innahu lihubbil khair lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat menyukai terhadap harta. Antum buka tafsir Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Beliau menyebutkan bagaimana potret manusia suka terhadap harta. Yang pertama, suka mengumpulkan. Yang kedua, tidak suka memberi. Ini yang akhirnya seorang manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat buruk manusia. Kalau sakit setelah sehat, miskin setelah kaya, lapang setelah sempit, maka hidupnya akan congkak, sombong, pongah, lupa daratan. Itu manusia. Sebaliknya, kalau seandainya sehat setelah sakit, saya ulangi ya, terbalik. Sakit setelah sehat, dia sakit setelah sehat, maka hidupnya akan penuh dengan putus asa. Hidupnya penuh putus asa, lupa takdir, lupa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat. Sakit setelah sehat, miskin setelah kaya, sempit setelah lapang, sulit setelah nyaman, itu biasanya dia futur. Biasanya dia ya'usun kafur, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 9 dan 10. Putus asa dan lupa nikmat-nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Kebalikannya, kalau sehat setelah sakit, kaya setelah miskin, lapang setelah sempit, maka kebanyakannya orang akan ujub, sombong, seperti Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku dapati dari harta yang begitu banyak, sesungguhnya itu karena ilmu pengetahuan. 3 orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang buta, botak, dan penyakit kulit. Hanya 2 orang yang tidak ujub. Hanya 1 orang yang tidak ujub. Yang botak dan punya penyakit kulit lupa diri dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Seakan-akan dia tidak pernah botak sebelumnya. Rambutnya selalu sehat. Selalu menjadi orang kaya. Warathu hadza an kabir. Aku kaya ini dari mulai sananya. Aku kaya ini memang darahku darah orang kaya. Lupa dia dulunya miskin. Ya. Begitulah manusia. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 9 sampai 10. Allah berfirman, "Wala in adzaqnal insana minna rahmah, thumma naza'naha minhu, innahu laya'usun kafur." Dan jika kami rasakan kepada manusia nikmat dan rahmat dari kami, kemudian kami cabut nikmatnya, sedikit kami kasih sakit, sedikit kami kasih kesusahan, sedikit kami kasih kelaparan, sedikit kami kasih ketidaktenangan, innahu laya'usun kafur. Langsung orang tersebut putus asa dan kufur nikmat. Wala in adzaqnahu na'ma ba'da dharra massathu layaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu lafarihun fakhur. Dan jika kami rasakan kepada mereka nikmat setelah kesulitan yang ia rasakan, maka ia akan mengatakan, hilang kesulitan dariku. Aku dulunya orang kaya, aku dulunya orang sehat,
aku dulunya orang yang begini. Innahu la farih fakhur. Dia terlalu gembira, dia terlalu pongah, congkak. Dengan itu dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya, ini kaidah pertama, bahwa seluruh makhluk kecuali yang dijaga oleh Allah akan terkena futur. Kaidah yang kedua, anna qalbal mar'i wa in safa wa thabata 'ala al-iman wastaladza bihalawati fa innahu ma'arradun lil intikasa. Qalbu manusia sebersih apapun, setetap apapun dia di atas keimanan, bagaimanapun dia merasakan lezatnya manisnya iman, pasti akan berbalik. Namanya juga qalbu. Ma summiyal qalbu illa litaqallubi. Qalbu tidak dinamakan qalbu kecuali karena berbolak-baliknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama summiyal qalbu min taqallubihi. Innama mathalal qalbi kamathali rishah mu'allaqa fi asli syajarah yuqallibuha ar-rih dhahran li batn." Sesungguhnya kalbu dinamakan kalbu litaqallubihi, karena berbolak-baliknya. Kalbu taqallub, berbolak-baliknya. Perumpamaan kalbu seperti sebuah bulu yang ada di puncak pohon. Dia akan diterpa oleh angin, dibolak-balik angin tersebut. Begitulah kalbu manusia. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La qalbu bani Adam asra'u taqalluban minal qidri idza istujmi'at ghalyana." Sungguh kalbu anak manusia sangat cepat untuk berbalik, lebih cepat daripada air yang mendidih di dalam panci. Coba antum lihat, kalau ada antum rebus air, kemudian di situ ada semacam pergerakan di dalam air tersebut, meluap-luap. Maka kalbu manusia berubahnya, berbolak-baliknya lebih cepat daripada itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan hadisnya sahih. Lihat lagi hadis yang masyhur yang sering kita dengar, hadis riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina asbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid." Sesungguhnya kalbu anak Adam seluruhnya di antara dua jari jemari dari jari-jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, seperti satu kalbu. Yusarrifu haitsu yasha. Allah bolak-balikan kalbunya sekehendaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Ya Allah, yang membolak-balikkan kalbu, palingkanlah kalbu-kalbu kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu. Antum kalau memahami ini, itu akan terenyuh dengan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Saya tadi malam baca ada hadis menarik riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha saat sedang nyaman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermesraan, berduaan, beliau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan aku
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir li Aisyah dzambaha ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni untuk Aisyah, berikan maghfirah untuk Aisyah dari dosa-dosanya, dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dosa yang nampak ataupun yang tersembunyi. Aisyah radhiyallahu anha mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti itu, beliau tersenyum, kemudian beliau sangat gembira, sampai-sampai beliau bersimpuh di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam saking gembiranya. Kepalanya sampai di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam saking gembiranya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal tafrahi? Apakah engkau senang dengan doa tersebut?" Kemudian kata Aisyah, "Bala ya Rasul." Iya wahai Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni da'autu bihadha ad-du'a li ummati fi kulli salah." Aku mendoakan untuk umatku dengan doa ini di setiap sholat. Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya. Saya pernah umrah waktu itu, dengan khutbah Jumat, ada syekh yang menjadi khatib pada waktu itu, Syekh Mahir Al-Mu'ayqili, menceritakan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Dari mulai beliau mengemban dakwah, menerima wahyu, menjadi nabi dan rasul, diintimidasi, kemudian dicaci maki, kemudian mau dibunuh dan seterusnya. Tapi beliau tetap bersabar. Bahkan beliau berkata, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka tidak tahu. Sebuah proses dakwah yang sangat berat yang pernah Rasulullah SAW dapati, selain beliau terdesak di peperangan Uhud, beliau juga terluka qalbu dan jasmaninya saat berdakwah di Taif. Sampai disebutkan dalam hadis, kharajtu minat Taif wa kuntu mahmuman. Aku keluar dari Taif dalam keadaan aku tidak tahu mau kemana. Seperti kadang seseorang kalau ada masalah di rumahnya, dia keluar bawa motor. Kemana? Saking sedihnya kalbu beliau, karena dihinakan oleh anak-anak kecil, budak-budak yang melempari beliau saat beliau berdakwah di Taif dan ditolak. Kemudian saking terlukanya beliau pada saat itu. Saat itu ada penawaran jasa dari malaikat yang mengurus gunung. Akhsifu alaihim akhshabain. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau aku timpakan kepada mereka 2 gunung? Kata Rasulullah SAW, "La. Bal arjullah an yukhrija min aslabihim an ya'budullah la yusyriku bihi syai'an." Enggak. Tapi aku berharap kepada Allah akan keluar dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sangat penyayangnya Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya di dunia beliau penyayangnya Rasulullah SAW, tapi juga di akhirat. Saat keadaan-keadaan yang sulit dihadapi manusia, dihadapi umatnya, beliau ada di situ. Di antaranya saat di atas sirat,
sirat yang gelap, sirat yang licin menggelincirkan, sirat yang tipis, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait, berjalan sesuai dengan cahaya masing-masing, sesuai dengan amalnya. Di tengah-tengah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ummati ummati salim salim. Ya Allah, umatku, jaga mereka, selamatkan mereka. Rasulullah SAW sangat penyayang terhadap umatnya. Rasulullah SAW tahu di antara umatnya ada yang melakukan dosa besar. Makanya beliau bersabda, syafaati di ahli kabair. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW beliau sangat penyayang terhadap umatnya, sangat penyayang. Buktinya ini, beliau tahu kalbu anak Adam berbolak-balik. Beliau ajarkan doa kepada kita. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Yang memaling-malingkan kalbu, palingkan hati-hati kalbu kami kepada ketaatan kepadamu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cintailah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebesar cintamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada apa-apanya dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga yang berkaitan dengan futur adalah, dan doa yang saya sebutkan tadi. Saya terkejut mendengar hadis ini. Engkau gembira wahai Aisyah, sungguh aku berdoa kepada Allah dengan doa tersebut untuk umatku di setiap sholat. Allahumma ighfir li ummati dhunubahum ma taqaddamat wa ma ta'akhkhar, ma a'lanat wa ma asarrat. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat penyayang terhadap umatnya. Apa saja yang membuat umatnya selamat, beliau akan lakukan, termasuk di dalam ini yang terakhir. Rasulullah SAW pernah mengatakan, likulli nabiyyin da'wah mustajabah li ummatihi. Setiap nabi ada doa untuk umatnya masing-masing yang dikabulkan oleh Allah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati li ummati yaumal qiyamah syafa'atan lahum. Aku sisakan doa itu untuk umatku di hari kiamat agar mereka selamat. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana umatnya selamat di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah, kaidah yang ketiga di dalam masalah futur, anna madhhab ahli sunnati wal jamaah fi sya'nil iman annahu yazid bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asiyah. Bahwa keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam perkara keimanan diantaranya adalah bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Tentunya sangat berbeda keimanan seorang hamba yang qalbunya terpaut dengan masjid. Tentunya sangat beda keimanan seorang hamba yang qalbunya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan apapun. Tentunya sangat beda qalbunya seorang hamba yang sangat dekat dengan Al-Quran.
dibandingkan yang sangat jauh dari Al-Quran. Maka iman bertambah dan berkurang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman, jika disebutkan nama Allah, mereka qalbunya bergetar, dan jika dibacakan terhadap mereka ayat-ayatnya, bertambah kepada mereka keimanan, dan hanya kepada Allah Rabb mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kaidah ini penting juga. Kaidah yang keempat, bahwa anna baqa'a qalbil mu'min 'ala darajah ar-rafi'ah min al-iman allati yajiduha fi a'zamil ibadati qadran wa aktsaruha ta'tsiran kas-salati wal hajji was siyami wa tilawatil Qur'an wa qiyamil lail amrun muta'azzir li shiddatin shighalil qalbi bi a'malid dunya wa maladzatiha wa ma ya'tariha fiha min afrah wa atrah wa laysa hadha min ar-riya' aw an-nifaq fi syai'. Yang artinya tetapnya kalbu seorang beriman di atas sebuah derajat yang tinggi dari keimanan yang dia dapati di dalam ibadah-ibadah yang besar kedudukannya dan mempunyai pengaruh yang sangat tinggi dalam iman seseorang, seperti sholat, haji, puasa, baca Quran, tahajud, ya. Ini adalah suatu perkara yang sangat sulit karena kesibukan di qalbunya dengan perkara dunia dan kelezatan dunia dan hal-hal yang membuat dia lalai. Maka perkara seperti ini bukanlah riya atau kemunafikan. Apa maksudnya? Ini para ikhwan, kita sekarang nih duduk di masjid, seakan-akan kita ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Kita ingin memeluk Rasulullah SAW, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Perasaan iman sangat tinggi, kuat. Tapi nanti kalau kita keluar dari sini, kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tadi sebelum subuh kita sholat qabliyah, kemudian sholat subuh dengan suara imam yang indah, bacaan ayat yang dibaca setelah Fatihah juga sangat luar biasa. Maka keberadaan iman itu sangat tinggi. Lalu ketika sesudah majelis ilmu ini kita berpencar kembali kegiatan masing-masing, kemudian ada yang berkurang dari iman kita. Apakah itu sesuatu yang tercela? Maka jawabannya tidak, itu bukan sebuah kemunafikan. Tapi begitulah, kadang ada keadaan yang memang kita benar-benar hubungan kita dengan Allah sangat kuat. Saat kita dalam bulan Ramadan beda dengan di luar Ramadan. Saat kita di depan Ka'bah beda saat kita di masjid-masjid biasa. Saat kita di Raudhah beda dengan di tempat-tempat yang lainnya untuk beribadah. Maka ini bukan kemunafikan atau bukan juga riya diperbagus di hadapan manusia, tidak. Tapi begitulah keadaan seorang hamba. Kadang-kadang dia fokus untuk akhirat, kadang-kadang dia sibuk dengan dunianya, berhadapan dengan istrinya, anak-anaknya, pekerjaannya, sehingga kefokusan terhadap akhirat tersebut berkurang. Maka ini tidak mengapa, asalkan jangan terperosok ke dalam maksiat. Kalaupun terperosok, cepatlah bertobat kepada Allah. Dan ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hamdalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu.
Hanzalah ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, subhanallah ma taqul. Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Karena kemunafikan di zaman itu sangat kental dengan kemunafikan i'tiqadi, kemunafikan akbar. Jadi ketika ada orang mengatakan dirinya munafik, itu berat. Maka kemudian Hanzalah bercerita, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar hatta ka'anna ra'yu 'ain. Kita sering di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka. Seakan-akan surga tersebut ada di depan mata kepala kita. Kenapa? Karena saking jelasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dan saking khusyuknya hati para sahabat pada waktu itu. Kemudian فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. Tapi kalau kita sudah keluar dari majlis Rasul SAW, kita bertemu dengan anak, istri, pekerjaan, kita banyak lupanya. Abu Bakar As-Siddiq mendengar hal tersebut, beliau mengatakan, "Fawallah, inna lanalqa mithla hadha." Aku pun dapati perasaan itu. Akhirnya mereka berdua pergi kepada Rasul SAW, dan Hanzalah Al-Usayd radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya beliau sudah menjadi orang munafik dengan sebab yang beliau katakan tadi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi diriku yang berada di tangannya. Ini sumpah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sumpah biasanya menyebutkan sesuatu yang penting. Illau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah. Jikalau kalian selalu keadaannya seperti kalian di hadapanku, selalu ingat kepada Allah, khusyuk kalbunya, maka niscaya malaikat akan menyalami kalian. Karena berarti sederajat dengan malaikat. Ala furushikum wa fi turuqikum. Malaikat akan menemui kalian di atas kasur kalian, menyalami kalian, kemudian di jalan-jalan kalian, karena setara dengan malaikat. Walakin ya Hanzalah sa'atan fasa'ah. Akan tetapi wahai Hanzalah, kadang waktu seperti ini, kadang seperti ini. Jadi kapan kita khusyuk hati, qalbu, menangis karena Allah, seakan-akan kita ingin sekali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingin memeluk beliau, dan kita tidak pernah mendapatkan jasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya sampai beliau berbuat baik kepada kita. Dan pepatah Arab mengatakan, badiul ma'ruf la yukafa. Yang memulai kebaikan tanpa ada jasa sebelumnya yang dia dapatkan, itu jasanya tidak akan pernah bisa dibalas. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada kita, sangat menyayangi kita tanpa sebelumnya kita memberikan apapun kepada Rasulullah SAW. Murni kecintaan yang mutlak kepada umatnya dari Rasulullah SAW. Akhirnya kita ingin bertemu, ingin mantap di atas sunnah, senantiasa mendahulukan petunjuk dan sunnah beliau. Saat di masjid, nanti saat di luar kita fokus dengan yang lain. Itu tidak munafik dan itu tidak riya. Karena memang seseorang harus bekerja untuk perkara dunianya. Baik. Itu selesai beberapa kaidah, 4 kaidah yang penting di dalam masalah futur. Sekarang saya akan sebutkan potret-potret futur. Apa bentuk gambaran futur? Yang pertama adalah qaswatul qalb, kerasnya qalbu. Seperti susahnya qalbu untuk khusyuk kepada Allah. Susahnya mata untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
susahnya kalbu untuk khusyuk, kerasnya kalbu yang akhirnya tidak mau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah akan yang mungkar. Kalbunya keras. Maka ini adalah termasuk dari futur. Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Neraka wail bagi orang-orang yang keras kalbunya dari berzikir kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Dari mana saya sebutkan perkara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya, makhluk apa yang paling kuat? Gunung. Karena dia pasak bumi. Tetapi gunung bisa dipahat oleh besi. Berarti makhluk yang paling kuat adalah besi. Tetapi besi bisa dilelehkan oleh api. Berarti api makhluk yang paling kuat. Tetapi api bisa dipadamkan oleh air. Berarti air makhluk yang paling kuat. Air bisa dihalau oleh angin. Berarti angin makhluk yang paling kuat. Angin bisa dihalau oleh manusia. Berarti manusia makhluk yang paling kuat. Manusia bisa sedih, gelisah, resah qalbunya. Berarti alham wal gham, perasaan resah, gelisah, itu adalah makhluk yang paling kuat. Dan perasaan itu bisa hilang dengan berzikir kepada Allah, terutama mendirikan salat. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ. Sungguh kami telah mengetahui bahwa kalbumu sempit dengan olok-olokan mereka, orang-orang kafir Quraisy. Maka bertasbihlah, memuji Rabb, sebutkan zikir kepada Allah, dan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Dan subhanallah, ada perkara menarik para ikhwan. Imam Ibnu Qayyim berkata, Inna Allah yu'ti lidzakirin a'zama mimma yu'ti lis-sa'ilin. Allah memberi kepada orang yang berzikir kepadanya lebih besar, lebih afdal pemberian Allah dibandingkan kepada orang yang berdoa kepadanya. Lesh, kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia lebih besar kepada orang yang berzikir dibandingkan orang yang berdoa kepadanya? Karena orang yang berdoa kadang-kadang apa yang terlintas di dalam hajatnya, dalam keperluannya. Sedangkan ada hal-hal yang tidak terlintas di dalam benaknya dan dia sangat perlukan. Dengan zikir tersebut Allah adakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, hati-hati potret dari futur keras kalbu. Ya, bahkan kadang-kadang saking kerasnya kalbu, marah kalau ada orang baca Quran, marah kalau dibacakan kepadanya ayat suci, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, potret dari futur, at-tahawunu fi fi'li ta'at. Meremehkan dalam mengerjakan ketaatan. Yang semestinya mengerjakan yang wajib atau yang sunnah,
dan dia sangat mudah, maka dia lalaikan, dia remehkan. Sholatnya selalu terlambat, sudah lama ngaji, kemudian dia jarang ke masjid, lebih terlihat di lapangan futsal, mini soccer, di gym dibandingkan terlihat di majelis ilmu. Sampai dicap sebagian ikhwah sebagai ISTA, ikhwah spesialis tabligh akbar. Tidak pernah kajian rutin. Dan ini fenomena realita yang terjadi sekarang di sebagian komunitas-komunitas hijrah. Apalagi kalau seandainya dalam komunitas tersebut ada ustadznya yang menjadi panutannya. Sudah seakan-akan dia sudah Syekhul Islam. Tidak perlu belajar lagi. Dan saya sering mengatakan ini. Yang membuat komunitas-komunitas setelah dia berhijrah, tetapi tidak menyibukkan dirinya dengan menimba ilmu agama di dalam komunitasnya secara rutin dan secara mendasar, maka banyak yang futur. Kenapa? Karena akhirnya hijrahnya yang dulu. Makanya sering pertanyaan datang, Ustadz, kenapa sekarang setelah saya beberapa bulan hijrah, saya sepertinya tidak seperti dulu di awal saya mengenal dakwah ini. Suka sholat, sujud lama, berdoa khusyuk, baca Quran. Sedangkan sekarang enggak. Banyaknya sih nongkrong, Ustadz. Nongkrongnya sama Ustadz. Tawahahi. Nanti Ustadz cuma sebutkan satu hadis, dua hadis, satu petuah, dua petuah. Dikira itu adalah ilmu. Tidak ya akhi. Belajar. Setelah ikut dakwah sunnah, kewajibanmu adalah belajar dari dasar secara mumpuni, secara sistematis dengan buku dan guru. Pelajari rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian permasalahan-permasalahan qalbu, zikir dan doa, lalu amalan-amalan untuk bekal di akhirat. Sudah cukup. Kita tidak seperti para santri yang diproyeksikan untuk menjadi ahli ilmu agama. Kita ingin setelah hijrah ini kita lebih taat kepada Allah, lebih tahu agama kita, lebih mumpuni akidah kita. Kita ingin itu saja. Pulang ke rumah kita sebagai ayah, bapak, manusia biasa, anak, maka belajar. Ad-da'wah salafiyah la tu'raf illa bil ilm wal amal. Dakwah salaf tidak dikenal kecuali dengan ilmu dan amal. Maka hati-hati, saya pesankan, saya tidak mencela dan tidak melarang atau tidak mengharamkan komunitas-komunitas. Silahkan saja. Komunitas motor besar, komunitas gym, komunitas futsal, mini soccer, komunitas macam-macam, sepeda, komunitas macam-macam. Ingat, itu teman dan semestinya kita berteman tersebut komunitas kafe, nongkrong di kafe. Oh ternyata setelah berhijrah boleh tuh nongkrong di kafe. Saya kira cuma di masjid. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Oh datang Ustaz nanti baca satu hadis, dua hadis selesai. Nih yang hijrah seperti ini kebanyakan futur. Jamin deh kebanyakan futur. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan kelezatan ibadah yang dia angankan dulu. Ternyata sama saja, lalai-lalai juga. Dan itu tidak ada yang mengobatinya kecuali seseorang menuntut ilmu agama dan mengamalkan. Contoh misalkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk potret ini, contoh potret yang ketiga ya, yang kedua ya, yaitu tahawun fi fi'li ta'at, meremehkan dalam mengerjakan ketaatan. Saat mengerjakan ketaatan seadanya. Seadanya. Contoh haji, talbiyah malas. Saya sering tuh mengingatkan kepada jamaah umrah, ya. Kalau sudah berihram, maka
bertalbiyahlah. Karena talbiyah itu mahal, tidak bisa dilakukan di Pekanbaru. Tidak dianggap ibadah orang yang bertalbiyah di sini. Mahal. Apalagi di zaman sekarang tambah mudah. Pergi dari Madinah ke Mekah hanya kadang-kadang dengan 2 jam. Itu wajib, itu sangat disyariatkan untuk bertalbiyah. Bahkan para ulama berbeda pendapat, apa hukumnya talbiyah? Apakah wajib ataukah sunnah? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertalbiyahlah. Angkat suara. Kadang-kadang labbaik Allahumma labbaik 3, 4, 5 kali tidur semua. Sampai ustaznya tidur. Ya. Tahawun fi fi'li ta'at. Wajib bertalbiyah. Dari mulai dia ihram sampai dia melihat Ka'bah. Saat haji, perbanyak doa, bukan perbanyak ngobrol. Saat wukuf di Arafah, saat sholat, perbanyak zikir, perbanyak doa, terutama saat sendirian di dalam rumah. Ini pesan saya, tantang diri kita masing-masing. Saat di dalam rumah lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi para ikhwah, mengerjakan maksiat saat sendirian di dalam kamar, di dalam rumah, lezat. Lebih lezat lagi mengganti maksiat tersebut dengan ketaatan, meninggalkan maksiat tersebut. Lebih lezat lagi mengerjakan ketaatan saat sendirian. Jangan cari kesolehan seseorang di masjid. Kalau di masjid semuanya soleh dan solehat, tapi lihat saat di rumah, saat sendirian, sudah buka peci, pas baju, pas jenggot. Lihat apa yang dia kerjakan, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, apa yang dia lakukan saat di rumah. Taruhan kita saat di rumah. Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat yang wajib. Maka termasuk daripada potret futur adalah at-tahawun fi fi'li ta'at. Meremehkan di dalam mengerjakan ketaatan. Salat berjamaah malas. Datangnya paling terakhir, masbuk paling terakhir. Itu kapan masbuk paling terakhir? Sebelum salat. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Jika mereka bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Tidak bersedekah. Sedekah berat banget. Banyak pemikirannya kalau sedekah. Apalagi kepada rahim. Seorang kakak nelfon adiknya. Dek, mau hadiah dek. Apa kak? Ada kulkas di rumah, ambil dek. Siap. Kebetulan kami mau jual es kak. Mau bulan Ramadan. Silahkan ambil dek. Tapi sebelum dipakai, bawa dulu ke bengkel. Bekas. Tidak dikasih yang baru. Padahal dia sanggup untuk membeli yang baru. Agak berat untuk bersedekah. Dan Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti nyata iman. Sedekah itu bukti nyata iman, benar-benar pertaruhan iman di situ. Tidak ada hitungan matematik di situ. Nah, dia malas mengerjakan itu. Tahawun, malas dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Malas berzikir. Ini ada perkataan menarik. Perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saya sampai hafal karena saking pentingnya dan selalu ingat-ingat kalau sedang lupa juga. Beliau berkata begini. Hatta tatayaqqan, sampai kamu yakin
anna dzikra taufiqun minallah, bahwa zikir kepada Allah adalah murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. I'lam annahu min aisaril a'mal walakin la yadhkuru rabbahu illa man waffaqah. Ketahui baik-baik, zikir kepada Allah amalan paling mudah. Tidak memerlukan tenaga, tidak memerlukan usaha, tidak memerlukan biaya. Amalan paling mudah. Tapi tidak ada yang berzikir kepada Allah kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya kita sedang menunggu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, ala qadri mahabbat, ala qadri zikrika lillah, ala qadri mahabbatillahi lak. Sebesar zikirmu kepada Allah, sebesar itu pula rasa cinta Allah kepadamu. Dan orang kalau hatinya sedang naik, imannya luar biasa para ikhwan. Dengan zikir tadi. Pernah seorang A'rabi datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man yuhasibuna yaumal qiyamah?" Wahai Abdullah bin Abbas, siapa yang akan menghisap kita nanti di hari kiamat? Kata Abdullah bin Abbas, Allah yuhasibuna yaumal qiyamah. Allah yang akan menghisap kita di hari kiamat. Kemudian A'rabi, orang dari kampung Badui tadi berkata, Allah yuhasibuna yaumal qiyamah. Benar Allah yang akan menghisap kita pada kiamat. Fuzna wa rabbil Ka'bah. Sungguh kita akan selamat. Demi Allah kita akan selamat. Kenapa? Karena Allah, lihat faedah zikir. Allah Rahim. Allah Ghafur. Allah Karim. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Mulia. Ada bait syair mengatakan, ana muznimun, ana mukhti'un, ana asi. Aku seorang pendosa. Aku seorang yang melakukan kesalahan. Aku seorang ahli maksiat. Wa rabbi rahimun ghafurun wa kafi. Sedangkan Rabbku seorang penyayang yang Maha Pengampun dan Maha Pencukup. Fala yaghlibanna thalathatun bi thalatha. Maka tiga sifat Allah, penyayang, pengampun, pencukup, tidak akan pernah dikalahkan dengan tiga sifat manusia tadi. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potret yang ketiga. Nah, ini yang saya tadi sebutkan, bahwa orang yang futur adalah orang yang membenci orang saleh yang mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengolok-ngolok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling nampak terlihat misalkan jenggot, misalkan celana di atas dua mata kaki, misalkan makan dengan tangan kanan, makan minum sambil duduk, dan seterusnya. Membenci dia. Dan itu memang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, min syu'mil ma'siyah bughdus salihin. Termasuk daripada sialnya kemaksiatan adalah membenci orang-orang saleh. Ini termasuk potret kalau sedang futur. Makanya Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, beliau berkata, jalisu at-tawwabin fa innahum araqqu syai'in afidah. Duduklah bersama orang-orang yang suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka kalbunya sangat lembut. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, la tazaluna bi khairin ma ahbabtum khiyarakum. Masih saja kalian di dalam kebaikan selama kalian menyukai orang-orang saleh di antara kalian. Yang disebutkan di dalam kitab Abu Nu'aim Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim.
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, potret yang keempat yaitu matinya rasa keagamaan di dalam diri kita. Tidak pernah marah karena Allah. Orang melakukan kesyirikan enggak murka. Orang melakukan bid'ah tidak murka. Orang mengolok-olok agama tidak murka. Seperti sekarang yang lagi disebarkan di media sosial. Dikatakan menghafal Al-Quran buang-buang waktu. Menghafal Al-Quran tidak terlalu penting. Dan seterusnya. Akhza'ullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kesulitan kecuali jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mati perasaan-perasaan keagamaan kita. Syiar-syiar Islam dihinakan, mati. Ayat Al-Quran dijadikan nyanyian bermusik, tidak marah. Dan ini saya sering mengingatkan. Nasihat karena Allah yang pernah memberikan statement, fatwa bahwa ada musik yang halal, cepat bertaubat, tarik fatwamu. Sebelum itu akan jadi dosa jariah kelak di hari kiamat. Orang-orang yang menyatakan ada musik yang halal, musik sesuai dengan bagaimana saat penyampaiannya, maka mereka tidak akan pernah bisa mengharamkan orang nyanyikan rock dengan ayat Al-Quran. Karena menganggap itu adalah halal. Padahal itu adalah penghinaan terhadap Al-Quranul Karim. Yang kelima, yaitu termasuk potret dari futur adalah adamus syukur fis sarra wa adamus sabar fid dharra. Tidak bersyukur saat dapat nikmat dan tidak bersabar saat mendapatkan kesulitan. Terutama kalau ada ibu-ibu ya, sering sekali terjadi perceraian gara-gara tidak sabar dengan keadaan ekonomi suami. Padahal suami tetap bertanggung jawab. Ingat Bu, suami yang bertanggung jawab adalah suami yang dia berusaha mencari nafkah dan dia berikan kepada istrinya nafkah tersebut. Meskipun kadang kurang dari cukup. Itu tetap dinamakan suami yang bertanggung jawab. Karena sebagian pemikiran para akhwat muslimah bahwa suami saya nggak bertanggung jawab, Ustaz, nafkahnya sedikit. Enggak. Suami tetap bertanggung jawab kalau seandainya nafkahnya sedikit, karena itu saja yang dia dapat. Itu tetap dinamakan dia suami yang bertanggung jawab. Liunfiq dzu sa'in min sa'ah. Hendaknya suami yang luas rezekinya memberikan nafkah sesuai dengan keluasannya. Dan yang sempit rezekinya dia berikan sesuai dengan kemampuannya. Ini yang sering mengeluh di media sosial, qadarullah, akhirnya anak saya dipindahkan ke sekolah umum karena tidak kuat untuk membayar SPP di sekolah sunnah. Ngapain ya akhi tulis status begitu? Kalau mau pindah silahkan pindah, nggak usah ditulis status. Orang yang sudah ngaji tauhid nggak akan mengeluh di hadapan manusia. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri ra'a rajulan syaka dhiqa hali amama qaumih. Sufyan, Imamul Muhadditsin, melihat seorang yang melakukan pengeluhan di hadapan kaumnya. Kemudian dia mengatakan, "Ya hadza, syakauta ila alladhi yarhamu ila alladhi la yarham." Engkau telah mengadukan Allah yang mengasihimu kepada yang tidak mengasihi. Seseorang yang terlalu mendewakan dunia, tidak puas dengan apa yang dia dapatkan, akhirnya melalaikan kewajiban, melanggar larangan, gara-gara tidak bersyukur atas apa yang diberikan kepada Allah. Tidak qanaah. Dan qanaah unsurnya 3. Yang pertama, ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah. Ridha dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Yang kedua,
Adamu al-bahthi lil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang ketiga, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Dan subhanallah, saya pernah baca buku, termasuk potret qanaah adalah apabila seorang suami, dia dengan satu istrinya sudah menjaga matanya, kemaluannya, maka dia mencukupkan dengan satu istri tersebut. Itu salah satu potret qanaah. Dan ini yang biasanya yang paling disukai oleh ibu-ibu. Ya, saya cuma menyampaikan apa yang saya baca di buku ya. Potret qanaah seperti itu. Ridha dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Ustaz, kurang tinggi, kurang putih, itu bihun. Yang kedua, tidak mencari yang tidak ada. Sudah, cukupkan yang ada. Apalagi kalau sudah lama menikahnya, bentuk badannya sudah berbeda, sudah terima saja. Kemudian mencukupkan yang ada. Makanya kalau kita makan, itu paling tidak mengenakan kalau seandainya ada yang nyeletuk. Wah, nih sudah ada nasi, lauk segala macam. Ustaz, ini kalau pakai sambal enak. Ya akhi, jangan sebutkan yang tidak ada. Apa yang ada akhirnya tidak nyaman. Saya pernah makan bakso diajak kawan di sebuah daerah. Kemudian beliau bilang, gimana Ustaz? Enak. Hanya makanan yang berkuah, pedas-pedas, panas-panas, itu paling saya sukai. Enak. Ustaz tahu nggak? Bakso di sebelah sana itu lebih enak 5 kali lipat. Ya akhi, kenapa nggak langsung ke sana kita? Kenapa harus ini dulu? Itu membuat orang tidak qanaah. Itu futur itu. Ya. Tapi jangan kemudian antum balik nanti berarti yang poligami sedang futur, Ustaz. Ya, jangan. Tidak semua harus menjadi mafhumul mukhalafah, enggak. Dan saya baca beberapa fatwa para ulama, pendapat jumhur, apabila seseorang dengan satu dia mencukupkan pandangan matanya, mencukupkan kemaluannya, maka itu lebih afdal. Kenapa? Karena bagaimanapun yang 2, 3, 4 akan kena kepada ketidakadilan bagaimanapun. Wallahu a'lam. Ini pokoknya disukai ibu-ibu. Ibu-ibu itu antum mati lebih ringan bagi mereka daripada antum poligami. Taib, itu waktu ya. Saya sebenarnya masih panjang ini temanya, tapi ya salah satu obat dari futur adalah ilmu agama. Kembali kepada ilmu agama. Dan itu yang bisa disampaikan karena waktu ada kegiatan-kegiatan lain setelah ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita dituntut untuk beradab kepada guru-guru kita. Umpama jangankan menyebut engkau, menyebut nama pun tidak boleh. Sedangkan kepada Rasulullah sendiri kita menyebut nama dan berkata engkau, berkata kasar. Bagaimana itu? Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan kepada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam surat Al-Hujurat, yaitu mengangkat suara. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan mengangkat suara kalian di atas suara Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan memanggil seperti kita manggil teman sendiri. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata 'amalukum wa antum la tash'urun. Dan tidak boleh kita mengeraskan suara di atas suara Rasulullah SAW seperti kita mengeraskan suara kepada teman-teman kita. Dan betul yang Bapak sebutkan bahwasanya termasuk adab kepada Rasulullah SAW. Beliau di dalam Al-Quran tidak disebutkan panggilan dengan nama ya Muhammad,
Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul lain dipanggil ya Musa, ya Adam, ya Nuh, ya, dengan nama. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah dipanggil oleh Allah dengan nama, tapi dipanggil dengan gelarnya, ya Rasulullah. Kalaupun disebut nama adalah dengan kabar. Seperti misalkan maka Muhammadun aba ahad. Tidaklah Nabi Muhammad SAW adalah bapak salah seorang di antara kalian. Muhammadun Rasulullah. Muhammad SAW adalah Rasulullah SAW. Maka ayat apa yang Bapak sebutkan tadi benar. Kita harus beradab kepada Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang orang Arab Badui yang datang dari kampung, mereka kadang ada semacam ghilzah di dalam perkataannya, ada semacam ketegasan di dalam perkataannya. Makanya kadang-kadang ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi insyaallah itu tidak mengurangi penghormatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Apakah seseorang meninggalkan suatu kebaikan karena tidak nyaman lagi melakukannya sebab ada orang yang mengusik konsentrasinya dalam berbuat kebaikan? Contoh, ingin mengurus masjid sendiri, lalu ada yang ikut campur, kemudian dia tinggalkan, termasuk futur. Iya, ini termasuk daripada futur. Begini para ikhwan, saya sering berpesan kepada para pengurus masjid, saya katakan, jangan pernah mau diganti. Pergantiannya hanya dengan kematian. Kalau saya mati baru saya ganti. Kenapa? Karena mengurus masjid itu petunjuk dari Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tanda iman, mengurus masjid itu tanda iman. Kemudian kalau nanti ada tahawush, ada perselisihan, perdebatan, pertikaian di antara para pengurus, maka pasti akan ada. Tugasnya dua. Bersabar. Kemudian ikhlaskan niat. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adham khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adham. Orang beriman yang bergaul dengan manusia dan bersabar dalam pergaulannya lebih baik daripada orang yang beriman yang tidak bergaul dan tidak sabar. Kemudian yang kedua, setelah bersabar lebih ditingkatkan lagi keikhlasannya. Saya untuk mengurus masjid ini kenapa nih? Kan ingin dapat pahala. Adapun pertikaian saya itu perkara dunia, mungkin ada kebijakan, misalkan kalau seandainya kajian ba'da subuh itu aturan tadi sudah setengah 7 sudah berhenti. Tapi ada yang mau sampai jam 7 dan seterusnya. Ini kan perkara-perkara teknis. Tidak usah kemudian setelah itu dia mengatakan, kamu tidak menghargai saya. Kamu merendahkan saya. Enggak. Makanya solusinya tidak ada lain kecuali mengikhlaskan niat. Untuk apa kita mengurus masjid? Ya. Mengikhlaskan niat. Dan para ulama mempunyai kaidah makana lillahi yabqa. Sesuatu yang karena Allah pasti akan kekal. Pertemanan karena Allah akan kekal. Pengurusan karena Allah akan kekal. Kemudian begini para ikhwan. Wajar kalau seandainya pengurus lama nanti akan ada yudahimuhu pengurus baru. Akan ada didesak-desak, ada clash dengan pengurus baru, wajar. Apalagi kalau sudah pengurus lama itu orang yang sudah tua, datang pengurus baru yang muda, ya, mereka lebih energik, lebih cepat. Maka saya sering mengatakan dalam sebuah proyek dakwah harus ada 3 komponen. Ada ustadznya sebagai ahli agamanya yang memutuskan mana yang boleh, mana yang tidak. Ada orang tuanya yang nahan-nahan dengan penuh kehikmahannya karena dengan umurnya. Ada anak mudanya yang bekerja di lapangan yang kuat-kuat. 3 komponen itu niscaya seseorang akan dalam proyek apapun dalam dakwah niscaya dia akan sukses insyaallah taala. Dan itu yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Lihat, yang masuk ke dalam agama Islam
paling banyak di awal-awal dakwah beliau adalah anak-anak muda. Di bawah 30 semuanya. Di bawah 30. Kemudian ada orang tua sekelas Abu Bakar As-Siddiq yang seumuran dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada yang lain lagi dan seterusnya. Demikian. Jadi intinya kembali kepada keikhlasan. Untuk apa ini ngurus masjid? Apakah karena harus nama saya di atas terpampang, atau nanti kalau maksud saya ketika menceritakan ada perubahan, ada yang pengurus lama, pengurus baru, pasti ada perubahan. Maka yang lama, yang sudah tua, terima saja. Dan ini masuk di dalamnya dalam sebuah lembaga pendidikan. Saya sering mencontoh, ada seorang ustadz yang sangat saya banggakan, saya hormati, subhanallah. Ustadz ini selalu membersamai ketuanya. Dia tidak mau menjadi dua matahari di dalam satu lembaga pendidikan. Dia selalu membersamai saja. Dan dia tahu bahwasanya ini yang datang yang baru-baru, ustadz-ustadz ini ada yang punya titel S2, S3. Diletakkan dimanapun dia siap. Karena tujuannya adalah bukan saya harus selalu nampang dapat jabatan, tapi saya bermanfaat untuk Islam dan kaum muslim. Saya pernah nanya seorang pimpinan pesantren, Ustaz, tim antum berapa? Ini aja Ustaz, 5 orang ini aja. Semuanya orang-orang lama. Dan itu yang diperlukan dalam sebuah proyek dakwah sekarang, yang mengabdikan dirinya untuk dakwah. Ya. Kadang ada sebagian yang baru-baru dengan titel yang mewah, tetapi tidak mau mengabdikan dirinya. Sebagian saya katakan tidak mau mengabdikan dirinya. Kita perlu yang memang, Ustaz, saya mewakafkan diri saya di sini. Boleh kah Ustaz? Ustaz taruh mana saja saya siap. Dan dia berusaha selalu membersamai, tidak mau jadi pemimpin. Nah, itu yang akan sukses insyaallah ta'ala. Sama juga dalam pengurusan masjid seperti ini, seperti itu. Itu kembali semuanya kepada innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Wallahu a'lam. Mohon maaf ya kalau terlalu panjang. Saya tadi niatannya sudah sampai 6:30 saja. Tapi nggak ada panitia Ustadz selesai gitu. Jadi saya lanjutkan gitu ya. Dan lama juga nggak ke Masjid Umar. Mudah-mudahan para ustadz kita di Pekanbaru selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan, dan semoga kita senantiasa istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.